Sesungguhnya anak itu memiliki banyak sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena ternyata Allah itu menerangkan tentang sifatnya anak sebagaimana Allah menerangkan sifatnya keluarga. Keluarga itu kan juga macam-macam kan, ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Lut, ada keluarga Nuh, dan ada keluarganya Rasul. Sama, ternyata anak itu Allah terangkan sifatnya itu beda-beda. Dan Allah terangkan di dalam surat, di dalam Al-Quran, 4 sifat yang dimiliki oleh anak kita. Dan pasti di antara kita mendapati keturunan kita memiliki salah satu sifat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 sifat yang diterangkan oleh Allah ketika Allah menyampaikan dan menjelaskan tentang anak itu sifatnya 4. Yang pertama yaitu adalah anak ada yang menjadi perhiasan. Anak itu sifatnya ada yang menjadi perhiasan. Sebagaimana kita baca di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah itu jadikan hiasan syahwat kita ada pada wanita dan ada pada anak-anak. Di situ Allah menyampaikan kepada kita salah satu sifat anak yaitu adalah menjadi perhiasan bagi ibu dan bapaknya. Makanya sering kan kita mendapati anak-anak kita ini menjadi perhiasan bagi kita. Kita membanggakan tentang anak kita tanpa kita merasa risih untuk merendahkan diri kita. Ibu sering nggak mendapati ada orang cerita, walaupun saya tidak hafal Al-Quran Ustadz, anak saya hafal 2 juz. Dia rela membodohkan dirinya sendiri untuk mengangkat anaknya. Kenapa? Dia berhias dengan anaknya. Ketika anaknya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh dirinya ketika menjadi orang, ketika dia memiliki anak. Kita lihat pula bagaimana seorang bapak terkadang membanggakan anaknya. Walaupun saya orangnya hitam, tapi anak saya putih. Ya. Walaupun saya orangnya pesek, tapi alhamdulillah anak saya mancung. Kenapa sih kok orang itu rela merendahkan dirinya? Padahal ketika dia dibilang pesek sama temennya, berujung kepada pertengkaran hebat. Ketika dia dibilang hitam sama tetangganya, berujung kepada permusuhan 2 tahun tidak bicara dan bertegur sapa. Tapi ketika dia mendapati dirinya anaknya lebih ganteng dari dirinya, lebih cantik dari dirinya, kita rela merendahkan diri kita. Karena memang persis kata Allah, zuyyina, Allah menghiasi anak itu menjadi perhiasan. Jadi ada anak kita itu yang kemudian sifatnya menjadi perhiasan. Makanya kadang-kadang kalau kita mendapati ibu, ada salah satu teman kita yang terlalu membanggakan anaknya, walaupun mungkin menurut kita berlebihan, tidak usah dibenci dan tidak usah untuk kita komentari. Kenapa? Itulah fitrahnya. Setiap orang pasti membanggakan anaknya, walaupun ia merendahkan dirinya, walaupun dia menyampaikan kekurangan dan aib dirinya. Selama anaknya yang naik, maka dia rela melakukan itu karena itu merupakan bagian dari fitrah. Itu yang pertama. Jadi anak-anak itu yang menjadi perhiasan. Yang kedua, yaitu adalah anak yang kemudian dia menjadi musuh. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 pula. Allah menerangkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah menerangkan sifat yang kedua, anak itu ada yang mereka itu menjadi musuh. Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya yang mulia, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan sesungguhnya di antara anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh. Makanya kita dapati beberapa kisah nyata, baik dalam lintas sejarah ataupun kita dapati dalam diri kita, kita mendapati bahwasanya anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Orang tuanya berkata ke barat, maka kemudian anaknya ke timur. Kita mendapati orang tuanya bilang ke utara, anaknya bilang ke selatan. Dan dia betul-betul menjadikan orang tuanya meneteskan air mata, berkalang dalam kesedihan, karena betul-betul dia menjadi musuh. Makanya jangan kaget kalau kita mendapati di akhir-akhir zaman ini, kita mendapati ada anak membunuh orang tuanya hanya karena tidak dibelikan motor. Kita mendapati pula ada seorang ayah ataupun seorang ibu dijadikan budak dalam tanda kutip oleh anaknya. Yaitu adalah bagaimana anak-anaknya meminta handphone yang mahal, ibunya harus menabung super ekstra untuk memberikan itu, sampai dia merelakan waktunya supaya mampu membelikan gadget yang mahal untuk anaknya, walaupun kemampuannya tidak sampai kepada tahap itu. Di situ kita mendapati ada anak yang menjadi musuh.
Dimana ketika kita mendapati itu, kita harus paham, kalau sudah mendapati anak menjadi musuh, seakan-akan semua harta kita menjadi tidak berharga, seakan-akan semua kenikmatan hidup itu hambar kalau sudah mendapati anak kita layaknya musuh bagi ibu dan bapaknya. Tapi kita harus paham, kenapa sih ada anak yang bisa menjadi musuh? Para ulama menjelaskan, anak itu bisa menjadi musuh karena dua sebab dan dua kemungkinan. Yang pertama, karena memang Allah memberikan itu menjadi ujian bagi ibu dan bapaknya. Allah ingin melihat batas kesabaran ibu dan bapaknya ketika Allah memberikan itu anaknya sebagai ujian, sebagai musuh bagi ibu dan bapaknya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah orang yang paling sabar di antara para rasul, karena beliau pemimpin ulul azmi. Sampai-sampai Allah saja berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi. Kamu itu sabar gitu loh, sebagaimana para rasul yang termasuk ulul azmi. Dan pemimpin ulul azmi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kenapa kok putranya betul-betul memusuhi Nabi Nuh? Apakah ada yang salah itu dengan airnya, dalam tanda kutip, airnya Nabi Nuh sampai kemudian putranya Kanan itu tercipta? Enggak. Nabi Nuh enggak ada kekurangannya, karena beliau seorang nabi, dan nabi itu sifatnya maksum, terjaga. Kenapa Allah berikan anak putranya Kanan itu betul-betul memusuhi beliau? Karena Allah ingin menguji dan memberikan kesabaran bagi Nabi Nuh alaihi salam. Makanya ada tiba-tiba kalau kita ngelihat ada orang solihah, ibu punya teman, suka ngaji, orangnya baik, orangnya tulus, kok tiba-tiba anaknya tidak sebagaimana bapak dan ibunya, maaf ya ibu, jangan komentari, ini pasti ada yang salah dengan ini, makanya anaknya kayak gini, berantakan. Nggak boleh gitu. Karena bisa jadi Allah memberikan itu sebagaimana Allah memberikan itu kepada Nabi Nuh. Mungkin kalau kita punya sifat yang semacam itu, mungkin ibu kalau ngelihat Nabi Nuh, mungkin ibu paling nyinyir kalau ngelihat Nabi Nuh. Alah Nuh, ngomong anakmu aja ndak bener gitu. Mungkin begitu. Padahal kita tahu ada orang yang mereka memang dititipkan oleh Allah putra dan putrinya menjadi musuh, supaya Allah melihat batas kesabaran dia. Itu kata para ulama. Yang kedua, sebabnya anak bisa menjadi musuh itu kenapa? Ya karena salah satu kesalahan. Entah mungkin karena ada satu kewajiban yang tidak ditunaikan oleh bapak dan ibunya, akhirnya anak itu menjadi musuh. Tapi yang jelas, di situ Allah menyampaikan kepada kita sesungguhnya anak ada yang mereka itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan kalau semacam ini, kita tidak bisa milih ibu. Kenapa? Keturunan itu tidak bisa kita pilih, karena sesungguhnya dia merupakan bagian dari pembagian rezeki yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah anak yang kemudian mereka itu menjadi fitnah. Ya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taghabun, yaitu ayat yang ke-15. Dia menjadi fitnah. Jadi betul-betul akhirnya orang tuanya mendapati putra dan putrinya tidak sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika dia mengandung. Apa itu anak yang menjadi fitnah? Contohnya Ustaz, banyak ibu. Berapa banyak seorang bapak dan seorang ibu habis hartanya ketika mendapati putra dan putri yang dilahirkan oleh ibunya ternyata cacat, ternyata kemudian jantungnya bocor, ternyata dia menjadi anak autis, ketika kemudian dia menjadi orang yang membawa penyakit keturunan, dia punya kanker darah padahal usianya masih kecil. Saya pernah mendapati ada seorang anak di daerah Suriah, itu ketika dibawa ke Turki dia ternyata punya penyakit kanker darah, di mana dia harus cuci darah di usia yang masih sangat bayi. Tapi begitulah, ada orang yang mereka itu anak itu dilahirkan mereka itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Dan kita harus mengerti, kita harus memahami bahwasanya dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Yang namanya anak itu Allah yang menentukan. Tidak ada orang tua yang mengharapkan putra dan putrinya itu cacat. Setiap orang tua, seburuk apapun fisik yang dia miliki, selalu menginginkan dan mengharapkan putra putrinya itu yang terbaik dan lebih baik daripada dirinya. Tapi apalah daya, yang menggenggam hidup bukan diriku dan dirimu, tetapi yang menggenggam hidup itu adalah Allah. Makanya ada anak yang mereka itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Kita tidak bisa ibu menyalahkan itu. Kamu ini anakmu ternyata gini, oh mungkin dulu ketika kamu mengandung kamu pernah bunuh kucing kali, ya, gitu kan? Tidak bisa kita menyalahkan semacam itu, dan itu merupakan bentuk tatayur, itu merupakan keyakinan syirik, tidak ada hubungannya.
Makanya sampai-sampai orang hamil jangan bunuh semut. Sebenarnya hamil atau tidak hamil itu memang tidak boleh bunuh semut. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, nanti anaknya begini dan begitu. Sebenarnya anak kita dilahirkan cacat bukan karena itu, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang kita dapatkan ibu tidak lepas dari apa yang Allah telah takdirkan. Jangan menyalahkan siapapun. Ya, dan jangan kita kemudian memincingkan mata kita kepada orang yang ternyata diberikan oleh Allah ujian. Tidak ada ibu-ibu yang pengen anaknya itu cacat. Anak yakin ibu, kalau dia boleh memilih, pasti dia akan memilih matanya yang biru, rambutnya yang pirang, kulitnya yang putih untuk anak dia. Tapi kan masalahnya anak itu kan bukan menu masakan yang bisa kita pilih selayaknya di restoran. Itu sudah dipilihkan oleh Allah. Makanya ada yang ketiga, anak itu menjadi ujian. Saya ceritakan, bukan saya ingin apa, supaya kita ngambil pelajaran aja. Ibu saya dan bapak merupakan salah satu orang yang mendapatkan sifat anaknya itu ujian. Kakak saya yang pertama Down syndrome, cacat mental, umurnya 52 tahun. Yang kedua itu Down syndrome pula, umurnya 43 tahun. Ya. Dan itu kemudian apa konsekuensinya bagi ibu dan bapak? Bagi ibu saya, beliau harus merawat, beliau harus mendampingi, kemudian kalau makan harus dikondisikan, kalau mandi harus dikondisikan, kalau buang air harus dikondisikan, ngelepas baju harus dikondisikan. Seumur hidupnya beliau sampai beliau meninggal dunia. Saya pernah ngomong dulu ketika saya SMP, ya. Saya pernah, ini cerita aja supaya kita ngambil pelajaran, semoga ada pelajaran. Dulu ketika di SMP ibu, saya termasuk orang yang sempat malu, wajar lah, karena saat itu belum masuk pondok dan belum paham agama secara mendetail. Tapi saya pernah tanya sama ibu, kenapa ya bu kita tidak mendapatkan keluarga yang normal? Saya punya kakak yang normal, saya bisa curhat sama dia kalau saya lagi ada masalah, saya ingin nyampaikan apapun gitu. Terus ibu saya menjawab, ya nak, yang namanya hidup, kadang-kadang kita tobat belum tentu nasuha, kadang istighfar belum tentu khusyuk untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau kamu dititipi ujian dari Allah, maka cukup sabar, maka setiap harinya kamu akan gugur dosa-dosamu. Kata-kata itu saya pegang sampai sekarang. Makanya saya kemudian nyari ibu ketika di pondok. Ketika saya sudah bisa membaca kitab, ibu tahu nggak permasalahan fikih apa yang saya cari ketika saya sudah bisa membaca kitab. Saya tuh nyari pertama kali hisab tentang anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat. Jadi kalau misalkan ada anak ibu yang autis atau yang nggak sesuai harapan ibu, nah ternyata ada jawabannya. Para ahlu sunnah itu menyatakan anak-anak yang dilahirkan Down syndrome, gila, idiot, kemudian autis tingkat yang parah, maka mereka nanti tidak dihisab atas sholat, tidak dihisab atas sedekah, tidak dihisab atas haji dan umrah. Kenapa? Karena mereka tidak terkena beban pikiran, tapi mereka cuma dihisab dengan satu pertanyaan saja. Kamu mengerti diriku, kamu mengerti Allah? Mereka menjawab, kami mengerti engkau ya Allah. Maka mereka dimasukkan ke surga tanpa hisab, untuk mengganti betapa sulitnya kehidupan mereka ketika di dunia. Dan itu kesempurnaan Allah. Makanya Masya Allah, jadi kalau kita mendapati ada salah satu anak kita ternyata sakit, bocor dan yang lainnya, memang kita sedih. Dan saya yakin seorang ibu akan berkata, lebih baik saya yang mati daripada melihat anak saya mati. Lebih baik saya yang sakit daripada melihat anak saya sakit. Tapi apalah daya ibu, angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Hidupmu dan hidupku miliknya Allah, dan Allah yang mengatur, karena Allah sebagai pencipta dan kita hanyalah makhluk. Jadi ada yang ketiga, yaitu adalah anak itu yang berfungsi sebagai menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Yang keempat, anak itu kemudian ada yang bersifat menjadi permata hati. Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah menyampaikan, yaitu adalah ketika Allah menyampaikan dalam Al-Furqan 74, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ Allah menyampaikan kepada kita ayat yang keempat, di mana menerangkan tentang sifat anak kita yang keempat itu apa? Sifat yang keempat yaitu adalah Allah memberikan kepadanya anak yang menjadi permata hati. Di mana anak permata hati adalah anak yang paling didamba-dambakan oleh setiap manusia yang beriman.
setiap insan yang bertakwa, setiap hamba yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya permata hati merupakan puncak investasi yang paling tinggi dalam urusan di